Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Farah Pulungan dari Manajemen Bisnis 7C. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji klaster pada SPSS. Kita langsung saja masuk ke dalam SPSS-nya. Yuk. Pertama-tama, kita terlebih dahulu menyiapkan sebuah data untuk diolah. Saya sudah menyiapkan sebuah data, yang mana data tersebut adalah data sebaran kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara per tanggal 5 September 2020, yang mana variabelnya ada kota, jumlah positif, jumlah sembuh, jumlah kematian, kelompok umur positif tertinggi. Di sini datanya. Langsung saja kita pindahkan ke dalam SPSS-nya. Saya sudah pindahkan ke dalam SPSS-nya. Kita langsung analyze, kita bisa langsung olah. Yang pertama yaitu adalah analyze, kemudian deskriptif, kemudian deskriptives. Kita masukkan semua, kita klik ini, oke. Nah, ini merupakan langkah awal kita yaitu deskriptif, yang mana untuk mengeluarkan Z-score-nya, yang kemudian kita olah lagi ke dalam uji cluster. Setelah Z-score keluar dari kita uji deskriptif, kemudian kita langsung saja langkah selanjutnya yaitu adalah analyze. Kemudian kita classify. Nah, di sini ada key means cluster dan hierarchy cluster. Jadi kita akan menguji dua-duanya. Yang pertama kita menguji terlebih dahulu key means cluster dan hierarchy cluster. Jadi uji cluster ada dua metode, yaitu ada key means dan hierarchy. Kita klik hierarchy cluster. Di sini sudah muncul variabelnya, tapi kita butuhkan hanya Z-score-nya saja. Kita masukkan Z-score ke variabel. Kemudian di label cases by, kita masukkan kota. Di sini kita bikin 3. Kemudian di save, kita centang semua. Di option kita klik ANOVA, continue, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Nanti saya menjelaskannya atau menginterpretasikannya ke dalam sebuah PPT. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja menguji hierarki clusternya. Kita klik analyze lagi, kemudian kita klik classify, kemudian hierarki cluster. Nah, kita sama, yang dibutuhkan hanya Z-score-nya saja. Kita masukkan Z-score-nya ke dalam variabel. Nah, kota kita label cases by. Di statistik kita klik proximity, range of solutionnya 2/4, continue, plotnya dendrogram non, continue method. Nah, di sini kita hanya di standardize Z-score, continue, di save, ini non. Oke, kita langsung oke kan saja. Nah, ini adalah
hasil output dari hierarki cluster. Nah, selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan interpretasi dari hasil output kita, mulai dari key means cluster dan hierarki cluster atau dendrogram. Nah, sekarang kita sudah sampai ke dalam PPT-nya untuk menginterpretasikan hasil output dari SPSS kita mengenai analisis cluster. Jadi sebelumnya teman-teman, analisis cluster mempunyai dua metode. Yang pertama adalah metode key means cluster atau bisa dibilang non hierarki, dan yang kedua adalah metode hierarki cluster atau dendrogram. Nah, yang pertama adalah metode key means cluster. Yang pertama kita melakukan uji deskriptif, yang mana sebagai dasar perhitungan z-score sebelum dilakukan uji key means cluster. Di dalam uji deskriptif ini kita akan mengeluarkan z-score-nya, yang mana nantinya akan dianalyze dan kemudian digunakan untuk key means cluster dan hierarki cluster. Selanjutnya, tampilan pertamanya adalah ini initial cluster center. Jadi ini tampilan pertama proses clustering. Kemudian selanjutnya ada tabel yang kedua adalah iteration history, yaitu untuk melihat berapa kali iterasi dalam proses clustering dari objek yang diteliti. Jadi dalam data saya, proses clustering dilakukan melalui dua tahapan iterasi untuk mendapatkan cluster yang tepat. Dari tabel di samping didapatkan jarak minimum antar pusat cluster yang terjadi dari hasil cluster, ya adalah 3,81. Jadi dari data saya ini terdapat hanya dua iterasi untuk mendapatkan cluster yang tepat. Selanjutnya adalah final cluster center. Jadi ini adalah hasil akhir dari proses clustering, yang mana nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata total, sedangkan nilai positif adalah data berada di atas rata-rata total. Jadi kita bisa lihat di yang pertama adalah z-score jumlah positif, yang mana kita melihatnya adalah nilai tertinggi dari z-score jumlah positif adalah berada di cluster 2, yaitu dengan nilai 1,554. Jadi kita hanya melihat nilai yang paling tinggi dan positif karena berada di atas rata-rata total. Sama semuanya selanjutnya seperti itu, dimana z-score yang lain jumlah sembuh adalah yang pertama, cluster yang pertama 1,47. Selanjutnya adalah nilai F dan nilai probabilitas. Jadi di mana kita melihatnya di tabel ANOVA, yaitu melalui ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah semakin besar nilai F, semakin berbeda cluster 1, 2, dan 3, dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa lihat di sini yang mana z-score jumlah positif adalah 25,74, yang mana ini berarti semakin besar nilai S semakin berbeda cluster 1, 2, dan 3 secara signifikan, jadi di bawah 0,05. Selanjutnya, number of cases each cluster adalah untuk mengetahui anggota setiap cluster yang terbentuk. Jadi ini di cluster 1 ada 2, cluster 2 ada 2, dan cluster 3 ada 10, dengan total objek ada 14. Jadi di cluster 1 adalah kotasan dan batubara dengan jarak masing-masing antar pusat cluster 1 adalah 170972 dan 170972. Kita bisa melihat dari hasil ini. Nah, ini dia.
Kita melihat dari sini. Klaster 1 kota Hasan dan kota batu bara. Nah, selanjutnya seperti itu. Kemudian kita akan memasuki metode hierarki atau dendrogram. Yang pertama adalah tabel output ini menunjukkan semua data yang berjumlah 14 objek telah diproses tanpa adanya data yang hilang. Jadi data 14 objek tersebut berhasil diolah di dalam tabel ini, menunjukkan hasil berhasil dalam tabel ini. Kemudian di tabel proximity matrix adalah menunjukkan matriks jarak antar variabel satu dengan variabel yang lain. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut, sehingga akan membentuk kelompok klaster. Nah, ini tabel ini yang nanti akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Selanjutnya adalah tabel dari average linkage atau between groups. Tabel yang menunjukkan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Nah, kita yang pertama adalah melihat dari stage pertama terbentuk satu klaster yang beranggotakan. Kita bisa lihat di sini stage 1 yang beranggotakan kota atau kabupaten 4 dan 9, yang mana adalah Labuhan dan Toba dengan jarak 0,147. Karena proses aglomerasi dimulai dari objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak dari 14 objek yang ada. Nah, selanjutnya kita melihat di next stage. Di sini ada angka 3. Hal ini berarti clustering selanjutnya dilakukan dengan melihat stage 3. Nah, di sini stage 3 yang dengan melihat stage 3 yang mana baris ketiga stage 3 terlihat objek keempat. 4 adalah Labuhan membentuk klaster objek ke-8. Ke-8 yaitu adalah Tapanuli. Dengan demikian, sekarang klaster terdiri dari 3 objek yaitu Labuhan, Tapanuli, dan Toba. Sedangkan jarak sebesar 0,619 merupakan jarak rata-rata objek terakhir yang bergabung dengan objek sebelumnya, seperti tampak proximity matrix dan dapat dihitung dengan cara jarak Labuhan dan Tapanuli 0,69. Kita bisa melihat dari proximity matrix Labuhan dan Tapanuli 0,09 dan jarak Labuhan dan Toba adalah 0,147. Dengan jarak rata-rata ditambahkan dibagi 2 yaitu 0,682. Selanjutnya adalah tabel cluster membership. Tabel ini menjelaskan bahwa apabila dibentuk 4 cluster, maka anggota cluster pertama adalah Asahan, anggota cluster kedua adalah lumayan banyak, ada 2 yaitu Batubara dan Langkat. Yang ketiga adalah anggota cluster 3 adalah ini yang banyak, ada Dairi, Labuhan, Padang, Lawas, Samosir, Tapanuli, Toba, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Sibolga, Tanjung Balai. Sedangkan anggota klaster keempat adalah Tebing Tinggi. Demikian seterusnya, itu apabila dibentuk 3 klaster, maka anggota klaster pertama adalah Asahan saja. Kemudian anggota klaster kedua adalah Batubara, kemudian Langkat, dan Tebing Tinggi. Demikian selanjutnya. Yang terakhir adalah dendrogram. Dendrogram berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk. Sebagai contoh dari data saya ini terbentuk 2 klaster. Klaster pertama yang beranggotakan mulai dari Labuhan sampai dengan Samosir, dan klaster kedua beranggotakan Batubara sampai Asahan. Jadi kita melihat dari sini ujung garis ini sampai ujung garis ini.
Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai uji cluster, mulai dari key means cluster dan hierarchy cluster. Mudah-mudahan teman-teman dapat eh, contoh dari saya dan melakukannya di SPSS masing-masing. Sampai jumpa.